Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoyon Purnacita dari kelas 2022 Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan tentang uji validitas data untuk soal berbentuk objektif di aplikasi SPSS. Juga ada uji lainnya yang saya akan jelaskan nantinya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas dulu tentang uji validitas untuk soal objektif pada SPSS. Langsung saja, uji ini kita menggunakan nilai untuk tingkat kepercayaan 95% dan nilai untuk errornya itu 5% atau 0,05. Kita langsung saja masuk di SPSS. Kita sudah memiliki data. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu data untuk hasil ujian dengan hasil observasi dengan responden itu ada 15, dengan jumlah soal itu ada 10. Nah, di sini jawabannya itu ada untuk satu responden mengatakan iya dan untuk 0 mengatakan tidak. Lanjut, kita masuk ke SPSS untuk uji validitasnya. Uji validitasnya yang pertama yang kita lakukan adalah kita buatkan dulu variabel. Kita buatkan variabel untuk soal pertama. Kita berikan nama soal 1, kemudian soal 2, dan seterusnya. Dan totalnya di bawah. Setelah itu, kita tidak usah rubah yang di sini. Kita langsung masuk di data view. Nah, lalu kita copy yang data kita di sini, yang di nilainya. Jangan masuk di nomor soalnya dan juga di nama respondennya. Kita langsung copy, lalu masuk lagi di SPSS. Kita paste di data view. Nah, setelah di data view sudah selesai, kita akan menguji validitasnya. Caranya yaitu kita masuk di analyze, lalu masuk di korelasi, dan masuk di bivariase. Nah, lalu kita masukkan variabel yang ada ke variables. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa personnya ini checklist. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil korelasinya di sini. Nah, di sini kita dapat lihat sebagaimana di syaratnya di uji
Syaratnya diuji validitas. Yang kita lihat adalah bisa kita lihat di nilai persen korelasinya, tetapi yang lebih gampangnya itu kita lihat di nilai signifikannya. Nah, di nilai signifikannya ini kita dapat lihat misalnya di nomor 1 nilai signifikannya itu 0,075. Nah, sementara di syaratnya itu adalah jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka itu valid. Nah, di sini kita lihat bahwa dia lebih besar. Artinya bahwa kalau dia lebih besar berarti dia tidak valid. Berarti nomor 1 ini tidak valid. Kemudian di nomor 2 dia valid karena dia lebih kecil dari 0,05. Kemudian di nomor 3 itu tidak valid karena tidak memiliki nilai signifikan. Kemudian di nomor 4 0,2 artinya bahwa dia lebih kecil dari 0,05 dia valid dan seterusnya ke bawah. Begitu cara untuk menguji nilai signifikan, nilai apa namanya? Nilai validitas untuk suatu data khususnya pada data soal subjektif. Mungkin demikian untuk uji validitas. Selanjutnya akan masuk ke video berikut. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menguji reliabilitas dengan menggunakan Excel. Kita langsung masuk di datanya. Nah, di sini kan tadi kita sudah menguji validitasnya. Nah, terdapat 5 soal yang tidak valid sehingga kita akan keluarkan. Nah, saya hapus dulu ini karena saya coba-coba tadi. Nah, yang pertama yang kita lakukan dulu adalah kita menghitung varians totalnya. Varians totalnya itu dengan rumus sama dengan var varians. Kita blok semua dari atas. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 4,3 seterusnya. Lalu sama juga dengan varians butirnya. Kita hitung semua. Kita blok dari atas. Kita enter. Ini juga. Kita enter. Kita tarik saja dari sana karena ini masuk. Nah, setelah itu kita hitung totalnya. Sama.
variance-nya dari sini sampai di sini. Enter. Nah, setelah itu kita sudah memiliki nilai variance totalnya, nilai variance butirnya, kemudian jumlah total variance butirnya. Kita langsung masukkan ke rumus, yaitu nilai Cronbach alpha-nya itu sama dengan dalam kurung K. K-nya itu adalah jumlahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, masih ada 5 soal, dikurang dibagi dengan K dikurang 1 berarti 5, dikurang 1 berarti 4. Kita balas. Dikali dengan dalam kurung 1 dikurang dalam kurung lagi jumlah variance total, berarti yang ini dibagi dengan variance total yang ini. Balas kurung, baru balas kurung, baru balas kurung lagi, baru balas kurung. Lalu kita enter. Sepertinya ada salah. Tidak, betul. Nah, kita lihat di sini syaratnya itu adalah kalau dia lebih besar dari 0,6 berarti dia reliabilitas. Tapi kalau dia lebih kecil berarti dia tidak reliabilitas. Nah, kita lihat di sini dia 1,2477 untuk nilai Cronbach-nya. Artinya bahwa dia lebih besar dari 0,6. Nah, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji ini nomor 2, 4, 5, 6, 7 ini reliabilitas. Mungkin begitu untuk uji reliabilitas. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk di penjelasan berikutnya, yaitu mencari daya pembeda. Daya pembeda untuk masing-masing soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, di penjelasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama di validitas, kemudian reliabilitas, dan kemudian tingkat kesukaran. Nah, masih sama dengan menggunakan SPSS di validitas. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat variabel terlebih dahulu. Kebetulan tadi sudah kita buat. Lalu kita masuk ke data view-nya, kita input, sudah tadi juga kita input. Nah, langsung saja kita masuk ke analyze. Lalu kita masuk ke scale. Masuk di reliability analyze. Nah, kita masukkan semua ini ke items, kecuali di skor total. Lalu statistiknya kita centang di item, kemudian scale, kemudian scale if item delayed.
lalu kita continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Sampai kita tunggu hasilnya, kita lihat dulu di interpretasi pembedanya. Untuk di interpretasi pembedanya itu untuk 0,7 sampai 1 itu sangat baik. Kemudian 0,4 sampai 0,6 itu baik. Kemudian 0,2 sampai 0,3 itu cukup. Kemudian 0,0 sampai 0,19 itu jelek. Nah, setelah ada hasilnya tadi di SPSS, maka kita bisa golong dia kita menggunakan yang ini. Kita lihat yang di sini. Lalu kita bandingkan dengan yang interpretasi daya pembedanya 0,7 sampai 1, 0,4 sampai 0,6, 0,2 sampai 0,3, 0,0 sampai 0,1. Nah, baik. Mohon maaf, kita lanjutkan. Nah, yang kita lihat di sini itu dinilai correlated item total correlation. Nah, 0,3, kemudian 0,6. Nah, kita cocokkan dengan yang interpretasi daya pembedanya. Misalnya 0,3. 0,3 itu berarti berada di 0,2 sampai 0,3, berarti dia cukup. Berarti di nomor 1 ini dia masuk ke kategori cukup untuk daya pembedanya. Dan seterusnya untuk soal-soal berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Yon Purnacita, pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Shalom. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menguji tingkat kesukaran soal dengan menggunakan aplikasi Excel. Langsung saja. Sini sudah ada data sebagaimana data yang tadi. Sini ada penjelasannya bahwa P ini sama dengan NB per N, sebagaimana dikeluarkan oleh Agung dan Jespel 2022. Ini kriteria tingkat kesukarannya. Kita langsung saja kita mulai mencari nilai B. B ini adalah jumlah benar dari soal tersebut. Jumlah responden yang benar. Caranya yaitu sama dengan sum. Kita blok semua dari atas. Kita enter. Lalu kita tarik sampai di soal nomor 10. Nah, di
N-nya ini adalah jumlah responden, itu adalah 15 orang. Nah, kemudian P-nya itu adalah jumlah B dibagi dengan N. Sebagaimana di sini. NB per N. NB-nya itu adalah banyaknya subjek yang menjawab soal dengan benar. Dibagi dengan jumlah responden. Kita kunci menggunakan klik di tombol F4 sampai muncul logo dolar. Setelah itu kita enter, lalu kita tarik sampai di sini. Nah, setelah terdapat nilainya, kita bisa tentukan apakah dia mudah atau dia sedang atau dia sulit. Di sini dia 0,86, berarti berada di 0, antara 0,71 sampai 1,0, berarti dia mudah. Kita beri logo M. Nah, di sini 0,06 berarti berada di antara 0,00 sampai 0,29. Berarti dia agak sukar. Kita kasih tanda susah S. Nah, dia selanjutnya dia berada di 1, berarti dia mudah. Karena di sini kriterianya tingkat kesuaraannya dia berada di 1, berarti dia mudah. Dia berada di 0,46, berarti antara 0,3 sampai 0,7, berarti dia sedang. Kita kasih logo sedang. SD. Seterusnya 0,06 berarti berada di sukar. 0,73 berarti dia mudah. 0,2 berarti dia sukar. 0,4 berarti dia sedang. 0,5 berarti dia sedang. 0,4 berarti dia sedang. Nah, kita dapat lihat bahwa soal yang ada ini bervariasi. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Oke, mungkin demikian cara untuk menguji tingkat kesukaran di aplikasi Excel. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke materi berikut.